Mari selamat datang, selamat bahagia, hadirlah semua. Bapak Ibu untuk bisa sampai di sini, karena mungkin Bapak Ibu hari ini dalam keadaan yang kurang baik, tetapi sudah berusaha dan alhamdulillah pagi ini bisa duduk bersama-sama kembali. Yang hadir ribuan orang. Madiun. Ada juga yang lebih jauh lagi sepertinya Dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Alaikum, Horas, Namaste. Semangat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi. Sehat semua ya. Atas nama Rumah Sehat Nuswantara, saya mengucapkan terima kasih, dan selamat datang di tempat ini di Balai Kota. Luar biasa, saya pribadi sangat tersanjung atas kehadiran Bapak Ibu semua. Dan sebelum kita menikmati energi dan vibrasi yang dibagikan Mas Aksan, pakar energi Rumah Sehat Nuswantara, mari Mas Aksan sudah menyiapkan, Rumah Sehat Nuswantara sudah menyiapkan kopi pagi untuk kita semua. Mari silakan di sana ya Mas Aksan. Mari kita sama-sama ke sana. Silakan Bapak Ibu. Timur lagi dari Jogja ada beberapa rombongan. Klaten, Pak Ervan sama Bu siapa tadi saya lupa. Bu Nuni ya, oh iya Bu Nuni. Kemudian hormon stres itu diproduksi besar-besaran oleh tubuh kita. Hormon kortisol sebenarnya, dan itu yang memproduksi stres, yang membuat kita stres, sehingga semakin kita bertambah usia, apa yang terjadi? Kita menjadi semakin mudah kecewa, mudah marah, jengkel, sedih, karena memang kompleksitas hidup kita semakin banyak. Kalau dulu misalnya masih pegang bola, wah seneng-senengnya itu, nggak punya capek, nggak ada takut, nggak ada khawatir. Makin naik, tugas sekolah, PR, kemudian kalau dia sudah lulus SMA harus pikir kuliah kemana, sudah lulus kuliah harus kerja di mana, sudah kerja harus menikahi siapa, sudah menikah harus punya rumah di mana, nggak pernah habis. Itu yang membuat apa Bapak Ibu? Tubuh kita semakin lama semakin didominasi oleh hormon kortisol yang menyebabkan stres, yang membuat kita seperti tadi gampang marah, gampang sedih dan seterusnya. Nah, kalau hanya stres saja itu sih mungkin masih bisa ditanggul lagi, diatasi dengan healing gitu ya. Sesekali ke Tawangmangu, ke kebun apa namanya kalau Tawangmangu itu? Kemuning. Saya pernah ke sana. Terus mungkin ke Kedungombo sudah nggak ada ya. Nah, atau pengen lebih jauh ke Jogja. Jogja kan pantainya banyak tuh. Pasirnya pasir putih. Nah, hormon stres itu yang membuat kualitas kehidupan kita memburuk. Nah, ketika itu sudah mendominasi di dalam tubuh kita, yang paling mengerikan adalah dia menjadi penyakit. Karena ketika dalam kondisi stres, dia akan mencari titik lemah dalam tubuh kita dan dia akan berkembang di situ. Contohnya apa? Kanker. Kanker itu karena pikiran loh Bapak Ibu. Jadi 90% penyakit yang ada di tubuh kita itu adalah berawal dari pikiran. Maka
Makanya kalau Bapak Ibu pernah menonton sebuah video yang bicara dokter, dia mujo itu apa? Membebaskan orang untuk makan apapun meskipun sakitnya apa. Besok nih mujo, diujo, ya dijarke, karena saya disuruh ya. Kalau saya ngomongin begini nih kalau sama bakal kasihan beliau nggak apa-apa saja. Nah, jadi sampai bilang begitu. Kenapa? Karena ternyata meskipun ya memang yang namanya pola makan, kualitas makan itu perlu diatur, perlu dijaga ya. Dia punya pengaruh. Tetapi yang paling dominan adalah pikiran. Oke. Nah, sebaliknya ketika hidup kita sudah seperti ini, didominasi oleh hormon stres, hormon bahagia itu menurun. Bapak Ibu ingat ketika masih dalam kondisi yang paling kiri, merangkak, atau setidaknya masih pegang bola, itu hormon-hormon bahagia dalam tubuh kita itu tinggi. Ya, kan taunya seneng, nggak ada takutnya, nggak ada capeknya, dan seterusnya. Tetapi semakin bertambahnya usia, hormon-hormon ini terus menurun dan kita didominasi oleh hormon kortisol. Jadi berkebalikan ya. Nah, kenapa hormon bahagianya berkurang? Ya ketika tingkat pendidikannya misalnya dia mahasiswa gitu, stresnya kan terus bertambah. Dia harus dikejar deadline untuk lulus sekian tahun, belum lagi mikirin masih kuliah aja udah mikir nanti kalau aku lulus mau bekerja di mana. Kemudian semakin ke sana punya istri, stresnya meningkat karena sering dimarahin istri, terus sering diomelin, kemudian mikirin anaknya dan seterusnya. Nah, spiritual itu Bapak Ibu bukan tentang agama. Spiritual itu tentang, kalau orang zaman dulu mengatakan kebatinan, batin. Nah, tapi kenapa selama ini atau akhir-akhir ini kalau kita bicara soal spiritualitas, kita bicara kebatinan, apalagi kalau kita ngomongin duduk tekun, singkatannya apa Bu Dewi? Duduk tekun. Duduk tekun. Nah, kalau singkatannya itu konotasi kita kan pasti sudah kemana-mana, padahal duduk tekun. Apa sih salahnya dari duduk tekun? Lalu sekarang aja Bu Dewi juga duduk dan tekun pula dengerin saya, ya Kak Bu? Dari Semarang loh ini, jauh loh, sendiri pula ya Bu ya. Dari sana tadi pagi ya Bu, naik travel apa bis Bu? Agama itu kan keyakinan ya, yang namanya keyakinan itu, terus pokoknya sangat sensitif loh, jadi nggak bisa di. Tetapi intinya kami bicara hal-hal yang sifatnya sangat universal, bahwa nafas itu ya memang milik Tuhan untuk seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Dia masuk ke dalam hidup kita tidak pernah bertanya agamamu apa, rasmu apa, sukumu dari mana, kamu warga negara mana dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian zaman dulu yang namanya olah nafas yang sudah dibuktikan oleh leluhur kita membuat mereka lebih sehat, lebih sakti loh Bapak Ibu. Tahu santet? Meskipun itu hal negatif, tapi itu satu bentuk kesaktian yang ditujukan oleh para leluhur kita, meskipun untuk tujuan yang tidak baik ya. Meskipun yang disadar itu sebenarnya ya tentara Belanda gitu ya. Nah ternyata di barat santet itu juga ada namanya voodoo, dan mereka tidak heran, nggak sengeri. Kalau kita kan lihat santet dukun, gebit gitu. Kalau di sana ya enggak, biasa aja loh. Di sana itu hantu aja pakai jas kok. Kalau di tempat kita kan hantu kan ngeri ya. Bikin kita ketakutan ya. Kalau di orang barat sana lihat hantu itu nggak takut karena apa? Hantunya tuh keren. Nah, oke lah itu nanti di kelas lain itu kenapa kok hantu di sini begitu, hantu di sana begitu gitu ya. Kok santet di sini begini, santet di sana itu begitu gitu. Itu adalah persepsi. Kembali lagi itu kan pikiran kita, tergantung bagaimana kita mempersepsikannya. Nah, sadar nafas Bapak Ibu di barat sana itu sudah aktivitas wajib. Padahal siapa dulu yang menemukan itu? Leluhur kita. Jawa, mohon maaf ya yang tidak dari Jawa ya, karena memang sejarah mengakui bahwa Nuswantara ini dulu berpusat di Jawa dengan peradaban yang sangat adil.
maaf ya, kalau kita lihat pelajaran sejarah kita misalnya, ingat nggak kerajaan Kutai Kartanegara itu berdiri tahun berapa? 200 Masehi. Kemudian di Jawa Barat dekat sama Anyer mana? Salokanegara itu berdiri tahun 250 Masehi. Jauh sebelum itu tahu sejarahnya meletus penemuan situs Gunung Padang di Cianjur Jawa Barat itu ditemukan itu setelah melalui tes karbon itu materialnya usianya sudah berapa tahun? 25.000 tahun sebelum Masehi. Gunung Toba yang sekarang meninggalkan Pulau Samosir di tengahnya itu meletus tahun berapa? 37.000 sebelum Masehi. Sehingga suku Batak, kemudian Gunung Padang itu sudah jelas bukti bahwa pada saat itu sudah ada peradaban di negeri kita. 25.000 sebelum Masehi. Al-Quran turun tahun berapa? Nabi Muhammad. Injil turun tahun berapa? Mohon maaf ya. Sekalian semua agama saya sebut biar tidak ada kesan saya sedang menyinggung agama tertentu. Nabi Daud apa? Zabur. Nabi Musa Taurat tahun berapa? Artinya apa? Ketika di Timur Tengah, di Asia Barat, di sana itu masih gotok-gotokan, saling bunuh, saling bertengkar, berkelahi. Mohon maaf. Dan sampai hari ini. Lalu dilihat dengan data yang sama di tahun yang sama, di Nusantara sudah ada apa? Negara Kalingga tahun 500 di Demak sudah punya undang-undang dan memotong tangan orang kalau ketahuan mencuri. Mana lagi? Ini nanti malah jadi kuliah sejarah. Udah, nanti googling aja ya Bapak Ibu. Artinya data ini sudah ada. Monggo silahkan disimak lalu dicermati. Untuk mental self healing. Afirmasinya silakan dengan kalimat-kalimat yang disusun sendiri. Ini hanya contoh saja. Ambil posisi sadar napas atau duduk tegak di kursi pun boleh. Lalu ucapkan doa di bawah sepenuh hati, sepenuh jiwa dan sepenuh rasa. Ingat, ini berdoa ya, bukan membaca doa. Kalau Bapak Ibu ingin lebih yakin, lebih jos doanya, berdoalah langsung di cuk hati. Jadi taruh atau letakkan di titik tubuh yang agak keluar kesehatan. Saya nggak pernah sakit ya, dan jangan pernah kalau bisa bilang sakit ya. Di titik tubuh yang agak keluar kesehatan, terserah perut, hati, atau jantung. Niatkan. Ya nyoba-nyoba aja. Nyoba-nyoba aja terus tak apa itu pemandunya itu lah juga sana kan. Kok warnanya apa tuh terus gitu. Ya, padahal barusan ini nggak pernah punya, belum pernah. Ini punya Mbak Danti. Iya. Berpesan dekatnya terkali juga. Nah, pesanan kan? Ya udah sini nanti persinan-sinan jadi teringat. Dari malam itu begitu melakukan koneksi kepalanya terhubung dengan selaras, itu langsung tangan kiri dan kanan itu kayak ada suatu beban berat. Tadi saya yakin itu adalah energi yang ada di tangan saya, sehingga semua gerakan tangan saya itu sampai nggak bisa, hanya kerasa di jari-jari manis, jari-jari kelingking ini bergetar sendiri, bergerak sendiri, kayak teman-teman ada tekanan yang cukup berat sehingga dia tidak bisa bergerak lagi. Tapi kemudian baru saya sadar, oh ya nikmati saja, istilahnya disyukuri bahwa ada energi yang datang. Lalu kemudian setelah saya nikmati, saya memutuskan koneksi dengan banknya, dan baru kemudian beban itu terangkat ringan dan baru bisa menggerakkan tangan. Ya. Oke, terima kasih Pak Dayana.
di rumah? Kadang-kadang ada. Jadi tadi waktu itu rasanya waktu awal-awal itu rasanya seperti yang kayak Menggertaknya? Iya. Terus di pertengahan syukur itu dari sini itu rasanya biru. Oke. Makasih ya kak. Kak Yana kelas berapa? Kelas 1 SMA.